Aku salah, aku tahu, tolong aku. Penyalahgunaan narkoba bukan merupakan tindakan yang benar. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter, dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan seorang individu tidak sehat. Sehat adalah kondisi baik pada fisik, mental, dan sosial. Penggunaan narkoba dapat mempengaruhi kemampuan kognitif seseorang, yang menyebabkan seseorang mengalami penurunan kualitas hidup. Selain itu, penggunaan narkoba juga dapat mempengaruhi kesehatan, bahkan kematian. Mantan pecandu tetap memiliki hak yang sama di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan hukum terhadap seorang mantan pecandu narkoba sangat dibutuhkan, terutama untuk mendapatkan atau memperoleh pekerjaan. Setiap orang, termasuk seorang mantan pecandu narkoba, memiliki hak dan perlakuan yang adil di mata hukum dan kehidupan bermasyarakat. Pecandu narkoba perlu mendapatkan pertolongan. Penggunaan narkoba bisa membuat seorang individu tidak bisa menjalani kehidupan secara mandiri, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Kondisi inilah yang menyebabkan seorang pecandu perlu mendapatkan pertolongan. Upaya pendekatan kesehatan dan sosial dapat dilakukan, bahkan ketika pengguna narkotika belum masuk proses peradilan dengan menyediakan tempat-tempat rehabilitasi. Ketika pengguna masuk proses peradilan, maka menjadi kewajiban pejabat yang menahan, baik dalam tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan untuk memberikan akses kesehatan dan sosial dalam bentuk rehabilitasi medis dan sosial. Peranan pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi pengguna narkotika yang sedang menjalani proses peradilan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya mendapatkan akses kesehatan dan sebagai wujud perlindungan hak. Memberikan akses rehabilitasi juga sangat berperan dalam memutus mata rantai peredaran gelap narkotika, serta mencegah penggunaan narkotika ilegal di tempat-tempat penahanan. Dalam jurnal Paradigma Volume 2, nomor 3 tahun 2013, tentang dampak labeling pada mantan napi, pengangguran atau pencurian, menuliskan bahwa mantan narapidana sulit mendapatkan pekerjaan dan penerimaan di masyarakat. Penyalahgunaan narkoba tentu menjadi salah satu tindakan kriminal yang dapat mengubah status seseorang menjadi narapidana. Peningkatan kasus narkoba dikhawatirkan dapat meningkatkan jumlah narapidana, yang dapat berefek pada peningkatan pengangguran akibat sulitnya mendapatkan pekerjaan dan diterimanya kembali di masyarakat. Pecandu narkoba tetaplah manusia yang memiliki hak-haknya selayaknya manusia untuk diterima di masyarakat. Pecandu narkoba hanya bisa sembuh ketika memiliki kemauan dari dalam dirinya untuk menjalani rehabilitasi. Selain itu, faktor dukungan keluarga dan masyarakat pun berperan dalam berjalannya proses rehabilitasi. Namun, apakah memang teman-teman yang telah menjalani rehab mendapatkan hak-haknya serta dukungan dari masyarakat, atau mereka mengalami penolakan? Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rafael dari Skorp Cimsa FKUPDW 2022. Saat ini saya sedang berada di shelter Nawacita, Yogyakarta. Baik, di siang hari ini kita sudah bersama dengan pengelola Nawacita. Kalau boleh tahu dengan nama Bapak siapa? Nama saya Agustinus Murgianta. Kalau Mas Agus sendiri
menurut Mas Agus bagaimana shelter rehabilitasi narkoba ini bisa berdiri? Bisa berdirinya awal mulanya memang saya kan sebelum mengelola ini kan juga bekerja di rehabilitasi juga. Terus saya resign, saya mengelola rehabilitasi yang memang berbasis masyarakat kan. Ada suatu kendala ketika klien itu selesai dari rehabilitasi, yang biasanya kalau tempat rehabilitasi tersendiri dari masyarakat atau di ruang lingkup yang menyendiri jauh dari masyarakat, biasanya dia mengalami sebuah kesulitan ketika dikembalikan ke masyarakat, akan sulit. Jadi saya mempunyai gagasan untuk yang berbasis masyarakat, jadi bisa melebur di masyarakat sendiri kan, sehingga nanti teman-teman ketika selesai dari sini dia tidak sungkan untuk kembali lagi ke masyarakatnya, karena di sini programnya juga melibatkan dari masyarakat sekitar gitu kan. Begitu ya Mas Agus. Baik, kalau boleh tahu visi misi dari Nawacita itu apa ya Mas Agus? Visi misinya pastinya kita melakukan sebuah pelayanan untuk memfasilitasi teman-teman yang mempunyai gangguan dari penyalahguna zat. Dia ada adiksinya, terus sebagian besar klien biasanya kalau mengakses layanan kan dia tidak mampu bayar rate harganya. Nah, saya kembali untuk itu tadi, memfasilitasi teman-teman yang kira-kira tidak mampu bayar, karena ketika teman-teman itu sudah menjadi penyalahguna atau dia menggunakan zat kan pastinya udah bisa-bisa tuh. Nah, keluarganya pastinya juga akan kesulitan membiayai. Nah, yang selanjutnya adalah membantu program pemerintah 4GN itu, P4GN itu, terus memfasilitasi masyarakat agar bisa edukasi bahwa pecandu atau penyalahguna atau pengguna narkoba itu tidak terstigma gitu. Itu visi misi kita. Gitu ya Mas Agus. Untuk bagaimana proses rehabilitasi yang ada di Nawacita ini Mas Agus? Prosesnya pastinya kita pakai alur ya, ketika klien itu datang kita pakai alur, kita screening dulu pastinya dia penyalahguna zat atau tidak, dia mempunyai adiksi atau tidak, dia adiksinya apa gitu kan. Nah, dari screening ini, ketika screening ini lolos baru masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu di asesmen. Nah, di asesmen itu untuk mengetahui tingkat keparahan dari klien ini, parahnya seberapa, terus nanti intervensinya seperti apa, butuh rawatan berapa bulan, rawat inap berapa bulan gitu kan, yang bermasalah apanya itu. Terus masuk ke 2 minggu treatment. 2 minggu awal itu untuk fokus detoksifikasi putus zat dari klien itu di 2 minggu awal. Jadi 2 minggu awal itu memang fokus kita observasi pada klien, tetapi klien belum kita masukin dalam sebuah program kan. Terus selanjutnya setelah itu baru sampai 4 bulan dia fokus pada program, terus nanti di 4 bulan selebihnya baru kita fokusnya bagaimana tahapan selanjutnya, klien ini setelah rehabilitasi mau apa sih. Terus di 4 bulan itu klien juga sudah boleh pulang atau menginap, atau istilahnya di sini home live. Jadi nanti bersama-sama keluarga mengobservasi klien selama di rumah itu bagaimana, kendalanya apa, kekurangannya apa. Nah, itu bisa didiskusikan nanti ketika klien selesai home live itu masuk sini lagi. Betul ya Mas Agus. Kalau boleh tahu bagaimana Nawacita melihat seorang pecandu narkoba, Mas Agus? Melihat pecandu narkoba memang mereka harus ditolong, karena kalau pecandu narkoba ini tidak mendapatkan akses layanan rehab, pastinya akan lebih parah. Parahnya itu bisa
penjara, bisa rumah sakit, dan juga bisa kematian kan, berujung kematian. Nah itu pastinya harus ditolong melalui program rehab itu dan harus mengakses layanan rehab itu. Nah kita baru bekerja dari awal kita berdiri, kita bekerja menanamkan mindset pada teman-teman penyalahguna narkoba atau pengguna narkoba itu, supaya bahwa rehabilitasi itu tidak seperti apa yang mereka bayangkan, ngeri, dikurung, terus diisolasi dan lain sebagainya. Tidak, sebuah rehabilitasi ya kayak begini, kayak di rumah sendiri gitu kan. Sehingga kalau adiksi ini kan tidak bisa disembuhkan karena penyakit kronis kan. Nah suatu saat bakalan kambuh. Nah ketika kambuh dia tidak sungkan-sungkan untuk mengakses layanan rehab kembali begitu. Begitu ya Mas Agus. Apakah sebagai pelaku atau korban yang perlu mendapatkan pertolongan Mas Agus untuk nawacita tersebut? Perlu sekali, karena awal mulanya mereka memang coba-coba, terus menyalahgunakan, ya kan? Kenapa kok dia terus menggunakan? Karena ada tuntutan dari badannya maupun psikisnya maupun psikologinya untuk terus menggunakan. Kalau tidak ditolong, biasanya kalau sudah habis-habisan dia pasti akan menjadi pelaku pengedar juga bisa, karena dia harus dapat bahannya, dapat duitnya, ya otomatis kalau semuanya udah habis ya bagaimana cara supaya tetap memperoleh menggunakannya, ya salah satunya dengan jadi pengedar itu. Untuk menurut nawacita, apakah mantan pencandu narkoba yang telah menjalani masa rehabilitasi berhak untuk diterima kembali di masyarakat sekarang? Berhak sekali, karena sebagai makhluk ciptaan Tuhan kan juga ada harus menghormati sama lain kan. Mereka juga mempunyai hak dasar untuk hidup juga, hak asasi juga kan. Nah pastinya ketika kembali ke masyarakat, anak-anak ini sudah kita bekali bagaimana cara mengatasi stigma nanti, bagaimana mengatasi ketidakpercayaan masyarakatmu atau bahkan keluargamu. Itu nanti sudah kita siapkan di sini, sehingga klien sendiri itu survive ketika kembali ke masyarakat. Itu memang dia tidak semerta-merta aku harus dipahami loh, enggak, tetapi bagaimana ketika teman-teman klien nawacita ini lebih memahami orang lain, apalagi masyarakatnya. Intinya ketika masuk di sini mereka mempunyai cara hidup yang baru, sudah mempunyai cara hidup yang baru. Nah pastinya juga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Yang dibutuhkan di masyarakat hanyalah dukungan, melibatkan kembali fungsi sosialnya ini. Gitu ya Mas Agus. Kalau selanjutnya menurut nawacita, apa yang menyebabkan seseorang akhirnya menyalahgunakan narkoba tersebut? Mas Agus. Oke, awal mulanya memang mereka karena peer pressure atau tekanan sebaya, atau juga karena pola asuh. Kalau kasus yang terjadi di sini hampir separuh itu memang berawal dari keluarga yang divorce gitu kan, yang mengalami perceraian. Terus mereka menginginkan tempat yang nyaman. Kebetulan ada di circle kelompoknya itu, dan kelompoknya itu menyalahgunakan atau menggunakan SAT kan. Tetapi perlu diketahui ketika kalau kita belajar adiksi kan juga ada namanya gen kan. Terus ketika dia nongkrong di tempat ditawari SAT, akhirnya mereka menerima. Terus kalau yang ada gennya kan mereka lebih cepat merasakan khasiat dari SAT itu. Nah akhirnya mereka ya merasa nyaman di situ, merasa diterima di situ dan lain sebagainya. Ada 3 kan kalau orang menggunakan kan. Yang pertama ada adiksinya, yang ada gen adiksinya. Yang kedua ada barangnya. Yang ketiga ada lingkungannya, pemaparnya itu. Gitu ya Mas. Untuk apa yang harus dilakukan oleh pecandu narkoba untuk akhirnya bisa terbebas dari narkoba tersebut, Mas Agus?
Yang harus dilakukan adalah dia mengerjakan program pemulihan. Kalau di sini teman-teman pasti tahu program pemulihan. Dia mengerjakan program pemulihan, dia mengerjakan prinsip-prinsip spiritual. Kalau prinsip-prinsip spiritual di sini kan contoh kecilnya kan kejujuran, keterbukaan, kerendahan hati, terus respect sama orang, unity, itu prinsip-prinsip spiritual di sini kan. Selalu mengerjakan pemulihan. Ketika dia tidak mengerjakan program pemulihan, mereka pastinya cuma sebatas pengetahuan dan gak ada hasilnya. Tetapi ketika dia mengerjakan pemulihan, pastinya dia akan terbebas dari kecanduan dan pasti dia akan mempunyai banyak hadiah di situ. Selain dia terbebas dari kecanduannya, itu nanti bakalan mendapatkan hadiah-hadiah yang banyak. Contohnya dapat kerjaan, terus dapat cinta lagi dari keluarganya, dilibatkan di masyarakat dan lain sebagainya. Oh, begitu ya Mas Agus. Untuk yang terakhir, apakah ada satu pengalaman yang paling mengesankan dengan diri sendiri atau teman Mas Agus tentang kasus narkoba ini? Pesannya banyak ya. Aku sendiri juga berawal dari adiksi juga, pernah direhab juga kan. Pastinya sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan atau sebuah apa ya di dalam diri sendiri ketika saya dapat membantu orang lain. Karena kan orang tua yang mempunyai anaknya pecandu narkoba, pastinya mereka juga mempunyai kodependensi yang luar biasa kan. Tidak bisa kerja, tidak fokus, kepikiran dan lain sebagainya. Saya bisa membantu orang tua mereka, bisa membantu teman, itu sudah sesuatu yang luar biasa gitu kan. Keren ketika melakukan pelayanan sosial ini kan banyak sekali kesannya, terus pesan-pesan yang saya dapatkan dan kepuasan pastinya ketika saya bisa membantu orang lain. Baik, saat ini saya bersama dengan warga binaan Nawacita. Kalau boleh tahu dengan nama Bapak? Nama saya Amir. Saya Joni. Nama saya Muhammad Rashid Rizky Alamsyah, biasa dipanggil Rashid. Bagaimana akhirnya Anda mengenal narkoba? Ya awalnya dulu sih penasaran ya Mas. Jadi pertama saya merokok dulu, terus ketemu teman-teman SMP itu saya mengenal alkohol. Dan saya juga awalnya tuh lihat teman-teman kok di taman lihat hiburan malam itu kayak enak ya jogetnya. Terus saya tanya pakai apa ya, kok segitunya enaknya jogetnya. Saya diperkenalkan dengan obat-obatan psikotropika dari resep dokter itu, dari SPKJ, dan saya mencoba untuk memakai itu. Awalnya sih belum mendapatkan nikmatnya, tapi saat ketiga itu saya mendapatkan nikmatnya. Pakai satu butir itu udah terasa, tapi kelamaan dosis tubuh saya naik, dan akhirnya makanya sampai 3, 4, 5 dan berkepanjangan sampai ya puluhan tahun lah. Dan terus mengenal juga tentang sabu, ganja, sintrik, dan itu berproses Mas. Kita bertahap. Mengenal narkoba itu nggak langsung ke sabu, nggak langsung ke ganja, tapi dari hal-hal kecil dulu, merokok, alkohol. Kan ya teman-teman juga penasaran makanya kok tambah enak. Dan ya memang nikmat narkoba sih, tapi setidaknya sekarang bisa menilai lah nikmatnya narkoba itu cuma saat, bukan juga bisa masa depan, bisa lingkungan juga, bisa diri sendiri. Gitu Mas Budi. Aku mengenal narkoba dari SMP masuk kelas 1. Pertama kali kenalnya ganja, terus naik ke sabu, naik ke enek, dan pernah juga merasakan heroin. Gitu. Untuk mengenal narkoba dari awal saya itu yang terutama karena faktor lingkungan ya, karena teman. Di situ saya juga nggak terlalu ini dengan narkoba, nggak terlalu merasakan nikmatnya atau enaknya, enggak. Karena di situ juga ada dorongan dari faktor masalah keluarga, karena saya broken home. Saya di situ merasakan kesepian
kayak nggak ada dapat kasih sayang, dan saya mencoba narkoba itu saya mendapatkan di situ semua. Apa yang Anda rasakan saat pertama kali menggunakan narkoba? Kalau dulu saya merasakannya sih, maka pertama itu belum mendapatkan enaknya mas atau mabuknya, tapi setelah ketiga keempat itu sudah mendapatkan play-nya lah, untuk senangnya mendapatkan mabuknya itu, nikmatnya itu sudah terasa karena tubuh sudah menerima zat dari luar dan menerima dari jenis obat-obatan itu kan. Kalau pertama orang mencoba tentang obat itu, orang normal pasti nggak merasakan nikmatnya, tapi kan kita di sini belajar untuk tentang adiksi itu karena kita juga mempunyai adiksi, karena juga bisa menikmati obat-obatan itu dari narkoba itu. Pastinya gak enak mas, tapi setelah kedua ketiga ya baru merasakan nikmatnya. Seperti itu. Ketika saya sudah mendapatkan rasa enaknya, ya saya menemukan semuanya di situ. Sepahit apapun kehidupan saya, ya pemanisnya adalah narkoba itu. Ketika menggunakan, ya hidup saya terasa kayak lebih berwarna aja, lebih variasinya ada. Saya bisa merasakan senang, saya bisa merasakan hal-hal yang bahagia dengan narkoba itu. Bahkan nggak ada orang pun ketika saya pakai, ya saya bisa merasakan hal yang senang. Apakah Anda menyesal menggunakan narkoba dan mengapa? Ya awalnya sih nggak menyesal mas, karena nikmatnya narkoba itu memang tidak bisa disaksikan ya, atau nggak ada gantinya nikmatnya itu. Tapi setelah berkepanjangan, mungkin kalau saya bisa mengerim pemakaian saya itu, hidup saya tidak sampai segininya ya mas, nggak sampai sini, nggak sampai Polres, nggak tangkap. Tapi setelah pemakaian saya tidak bisa terkendali berlanjut berpuluhan tahun, dampaknya pun saya sudah rasakan. Ditinggal orang tua semua, orang tua saya sudah meninggal, jauh dari keluarga, saya nggak pulang ke rumah 2 tahun, dan akhirnya banyak masalah, berurusan dengan hukum, tangkap, dan akhirnya pun juga ujung-ujungnya saya kembali keluarga, tapi setidaknya keluarga masih memberikan kesempatan terakhir untuk saya memperbaiki kehidupan saya di tempat ini. Menyesal banget karena itu membuat hidupku hancur banget, berantakan. Berantakan banget hidupku karena mengenal narkoba. Seperti itu. Kalau untuk yang sekarang, Kalau sekarang mas aku udah itu pengalamanku yang masa lalu, yang sekarang yang sisi yang negatifku dulu aku jadikan yang positif, karena aku di sini kan juga ikut pelayanan ke rehabilitasi yang lain, ke kunci, bisa memberikan materi pengalaman tentang bahaya narkoba seperti ini loh, aku ini pengguna ini. Jadi ya udah aku anggap ya udah itu masa laluku, dan sekarang aku lebih ya udah yang dulunya negatif aku buat jadi positif sekarang dengan memberi materi, memberi edukasi kepada orang-orang yang terkena narkoba sekarang. Dari hal yang Nah, kalau menyesal jelas ya pastinya, karena banyak banget dampak-dampak yang telah saya buat ketika saya menggunakan secara nggak langsung. Secara saya ketahui juga, saya jauh juga dengan keluarga, menjauhkan saya juga dengan masyarakat. Banyak banget, bahkan banyak orang-orang yang saya sakiti, lukai hatinya atau fisiknya, banyak banget. Karena itulah saya juga menyesal dengan perbuatan saya. Bagaimana respon keluarga Anda saat pertama kali mengetahui bahwa Anda menggunakan narkoba? Ya awalnya sih cuma sekedar mengingatkan ya, tapi saya dulu kan mempunyai sifat yang egois ya mas, tidak mau disalahkan. Intinya itu yang salah itu bukan narkoba, yang salah itu narkobanya, bukan diri saya. Tapi setelah saya menjalani cara hidup baru di sini, yang salah itu ternyata diri saya sendiri. Dulunya saya tidak memikirkan perasaan orang tua, saya memikirkan dampaknya dari keluarga. Dan keluarga pun merasakan dampaknya saya memakai itu, jauh dari masyarakat juga, dijauhi, anaknya juga nggak boleh main ke tempatku, tetangga-tetangga, dijauhi tetangga. kaget pastinya. Awalnya pasti kaget. Respon keluarga itu mungkin karena takut juga ya dengan saya, mungkin karena saya seorang laki-laki sendiri di rumah, karena bapak itu udah almarhum. Jadi mungkin orang tua itu lebih ke ya udah biarin gitu loh, nanti kalau dia kepentok sendiri juga ujung-ujungnya balik ke keluarga. Karena setiap saya
mendapatkan masalah atau saya berujung dengan masalah itu pasti ke keluarga, dan itu merepotkan keluarga gitu. Tapi ya kalau dengan saya make ya saya nggak tahu kalau itu ada masalah gitu loh. Cuman yang setahu saya ketika saya nggak make tahu ada masalah, tapi ketika saya make nggak tahu permasalahan apa yang saya buat di situ. Di ujung-ujungnya balik ke keluarga, dan keluarga kayak ya udahlah biar anaknya sendiri gitu. Mungkin takut juga. Oh, begitu. Bagaimana akhirnya Anda dapat menjalani rehabilitasi di Nawacita? Ya, awalnya sih saya itu dulu pengalaman saya menjalani rehab itu, saya itu keluar dari rumah 2 tahun nggak pulang sama sekali, nggak ketemu keluarga karena orang tua saya juga sudah meninggal. Dan akhirnya saya menemukan sebuah permasalahan yang sangat besar dengan Polres Bantul, dan akhirnya saya memutuskan daripada itu ada keputusan kalau mau mengambil di Polres Bantul, saya kena hukuman lama, kena di Bantul dulu terus dilempar di kota. Terus akhirnya saya memutuskan menghubungi keluarga saya untuk meminta bantuan untuk gimana caranya saya merubah hidup saya yang kayak gini. Ya walaupun keluarga pertamanya nggak percaya, tapi setidaknya keluarga demi kebaikan buat adiknya pun harus disupport gimana caranya. Terus akhirnya saya direhab di Bantul dulu. Di Bantul saya di sana cuma stuck, nggak ada, cuma monoton, nggak ada program, nggak ada kegiatan. Dan akhirnya saya ketemu teman-teman Nawacita di rehabilitasi kunci Palagan itu pas meeting NE. Terus akhirnya saya memutuskan pindah di sini, ketemu Mas Agus, teman-teman di sini. Dan akhirnya pun saya mendapatkan cara hidup baru, mendapatkan program mengatasi dampak-dampak itu, mengetahui konsekuensinya. Sampai saat ini pun saya pun masih belajar di sini, sama-sama berproses, karena setidaknya memberikan kepercayaan lagi keluarga itu sulit ya. Tapi setidaknya saya terus berusaha walaupun itu sakit, untuk difitnah terus, walaupun saya sudah berubah kurang lebih bersih 1 tahun ini, tapi keluarga pun masih belum percaya. Karena aku udah capek mas, aku udah beberapa kali masuk rehabilitasi, dan ini terakhir kali lah aku udah mulai ketemu titik jenuh untuk menjalani kehidupan yang aku pernah juga ketangkep. Saya ada teman-teman ngomong aku juga ketangkep. Aku udah beberapa kali rehabilitasi di Batam sekali, di Pekanbaru sekali, di Jakarta juga udah pernah sekali, di Jogja aku kenal Nawacita dari Ali Silami. Terus Nawacita aku kenal dari sana juga. Untuk menjalani rehabilitasi di sini awalnya juga penolakan ya mas, karena saya rasa juga memang sedikit orang yang dari hati untuk awal untuk dari hati ingin direhab. Itu rata-rata memang orang, menurut saya bullshit, karena seorang pecandu itu kalau belum menemukan benar-benar dia di titik paling rendahnya dia nggak akan membuka pikirannya, karena pikirannya udah termakan oleh narkoba. Mungkin gini, kalau saya pandang ya, dari diri saya pun juga sejauh apapun itu kesenangan, tetap paling senang itu memakai narkoba. Gak tahu kenapa itu kalau sudah menjadi pecandu ya saya rasa seperti itu. Jadi ketika saya kesini pun saya juga ada pemberontakan, karena saya juga dipindah dari RS Gracia, kan saya di RS Gracia itu 2 kali saya mengalami halusinasi, dan sampai ke pendengaran saya ya ada orang yang ngajak ngobrol dan sebagainya. Saya sampailah terus kesini, saya ada penolakan, pemberontakan untuk rehabilitasi. Saya cuman seenggaknya sandiwara lah di depan orang tua saya, sehingga semoga bisa cepat balik dan sebagainya. Tapi lama-kelamaan saya dihantam dengan program ini, mengalir. Ketika saya di rehabilitasi ini ya ngikut aja, ternyata banyak banget kecacatan karakter saya yang harus dirubah di dalam diri saya, itu banyak banget. Oh, begitu ya Mas Rasid. Apa yang Anda rasakan sekarang setelah menjalani rehabilitasi? Karena banyak ya mas hadiah dari saya yang menjalani di tempat ini pun, saya setidaknya dari hal kecil pun saya mempunyai hubungan baik lagi dengan keluarga, membangun komunikasi selalu. Dan di sini saya mempunyai banyak teman, banyak lingkungan yang positif, teman-teman positif. Juga saya di sini banyak teman-teman dari kampung sini. Setidaknya saya diterima di kampung ini. Mungkin di kampung saya aslinya pun saya belum diterima, tapi setidaknya di sini saya membangun komunikasi dengan masyarakat dengan baik, tetap berbuat baik, menjaga
perilaku, menjaga kata-kata. Sini banyak yang diajarkan seperti itu. Lebih baik mas hidupku lebih baik, yang pastinya lebih baik dan lebih percaya diri aja. Yang dulunya ya berantakan hidupku pastinya. Yang sudah saya rasakan sekarang, saya merasa punya pegangan ya, punya pedoman seenggaknya, punya harapan lagi ketika saya mendapatkan program ini. Setelah rehabilitasi ini, jadi saya punya lebih ke percaya diri untuk menghadapi stigma masyarakat, untuk menghadapi diri sendiri, karena saya juga punya kecemasan yang berlebihan. Saya juga punya dengan takut terhadap diri sendiri, berani enggak. Saya sekarang dengan program adanya setelah rehabilitasi ini, mendapat program ini ya, saya jauh lebih, ternyata banyak juga orang yang lebih parah dari saya gitu loh. Bahkan mereka pun bisa gitu loh, dan saya nggak sendirian. Uluran tangan yang teman-teman yang ada di rehabilitasi ini benar-benar sangat membantu gitu loh. Dengan mereka lebih parah, mereka yang saling menguatkan, dengan adanya seperti itu jauh banget saya bisa menerima, kembalilah ke masyarakat untuk menerima hal-hal tersebut ya. Walaupun orang tua saya pun belum percaya dengan saya 100%, saya menjadi kayak lebih nggak masalah gitu loh, nggak apa-apa lah, karena memang saya lebih melihat dampak yang saya buat dulu. Saya suruh bohongin, saya sering minta uang dan sebagainya, ya udah nggak apa-apa gitu loh. Sampai sekarang pun orang tua saya masih kayak, bahkan saya masih minta uang pun masih ditanya buat apa dan sebagainya. Bahkan sering banget ditanya kayak seperti kayak anak kecil gitu loh, di mana, pulang jam berapa, sama siapa dan sebagainya. Sebetulnya ada dalam hati itu untuk risih gitu loh, risih karena ditanya-tanya terus. Kadang untuk ya aku ini udah dewasa, kenapa kok seperti ini kan gitu loh. Tapi karena adanya program ini, saya justru lebih mengerti lagi lah maksud orang tua saya seperti itu, kenapa ya, lebih paham dan lebih ada kekuatan di dalam diri itu. Begitu Mas Rasid. Apakah ada perlakuan yang berbeda di masyarakat setelah masyarakat tahu Anda adalah mantan pecandu narkoba? Ya pertamanya sih dijauhi ya mas, takut karena memakan narkoba itu kan sekarang banyak yang ketangkap kena hukum. Tapi setelah saya mencoba untuk jujur dulu ya, tujuan saya itu seorang pemakai, seorang candu narkoba. Tapi saya tidaknya, itu masa lalu saya, ini masa kehidupan saya sekarang ya. Saya dengan cara ini, dengan cara berbuat baik, dengan membangun komunikasi dengan masyarakat, berhenti menggunakan. Ya memang berat ya mas di hati untuk menerima dari perlakuan masyarakat apapun di luar. Nanti setelah menjalani rehabilitasi sini, pasti kita akan merasakan stigma dari masyarakat, stigma dari keluarga, karena kita juga menjadi pecandu sudah puluhan tahun, bukan hanya setahun 2 tahun. Begitu mas. Pastinya ada mas, pasti ada perlakuan yang gak enak banget, pasti ada seperti itu. Kayak berbeda gitu. Berbeda pasti. Jangan sama ini pengguna, memakai, nanti kamu ikutnya banyak banget mas. Pasti, itu pasti. Ada banyak banget perlakuan, apalagi dengan keluarga ya. Keluarga dan masyarakat sekitar itu ada banget. Apalagi dulu saya itu sempat banget, ingat banget saya itu pengen mengakhiri hidup ya. Itu jauh banget, masyarakat pasti lebih tertutup banget melihat saya gitu kan. Dengan adanya kondisi saya seperti ini, saya jujur orang tua saya itu belum membolehkan saya untuk pulang ke rumah. Sampai di titik saya ini 8 bulan ini belum boleh pulang ke rumah, karena takut karena lingkungannya yang seperti itu untuk kembali lagi. Bahkan pulang sekalipun itu harus ribetnya, harus dengan pendamping di sinilah dan sebagainya. Dan itu harus jelas tujuan pulang ke rumah itu mau ngapain, mau ambil barang apa dan sebagainya, mau ambil baju atau apa. Kalau udah selesai langsung pulang gitu. Dengan sampai seperti itunya orang tua saya. Kemarin sempat pulang pun bertemu dengan masyarakat pun ya jujur kalau dibilang sakit hati dengan orang-orang itu bilang jangan, dengan anak-anaknya itu bilang jangan pernah main dengan saya dan sebagainya. Bahkan kalau saya bilang ya, kalau dalam hati loh, saya seperti ini tuh anak kamu yang ngajarin gitu loh, cuman anak kamu itu belum kepentok aja gitu ya. Tapi saya lebih ke menerima, karena kalau dulu pasti spontan saya langsung bilang, saya marah-marah dan sebagainya. Sering banget saya buat onar di kampung dan sebagainya.
ya dengan stigma-stigma seperti itu ya saya lebih, karena sekarang dapat program ya udahlah, karena itu perbuatan saya dulu, perbuatan saya yang bahkan saya berkali-kali di rehab atau di rumah sakit jiwa pun nggak sembuh-sembuh. Dan yang terakhir ya di sini saya benar-benar mendapatkan ini, kayak ya mungkin nggak tahu orang-orang lain seperti apa, tapi kalau saya merasakan kayak ini cocok buat saya, ini program cocok buat saya dan saya merasakannya. Apakah ada pengalaman diskriminasi entah di masyarakat maupun keluarga setelah mereka mengetahui Anda adalah seorang mantan pecandu narkoba? Intinya sih sampai saat ini pun saya dinilai seorang, di mata keluarga pun masih dipandang sebelah mata, di masyarakat seorang pecandu itu nggak bisa ya, kata orang luar pun, orang awam cuma dilihat saat 6 bulan itu belum tentu bisa sembuh atau pulih ya, karena seorang pecandu itu mempunyai sifat kompulsif, mempunyai sifat obsesi yang kapan-kapan bisa kambuh. Setidaknya kan di sini saya diajarkan untuk coping dan cravingnya untuk mengatasi besok. Kalau badan pengen, pikirannya pengen pakai lagi, tapi ya saya di sini ya coping craving itu saya mencobanya untuk berbuat positif atau pengaliannya dengan ya setidaknya komunikasi dengan teman sama pun yang di sini membicarakan kehidupan yang saya rasakan di saat ini. Mungkin kayak seperti morning meeting di pagi hari itu, perasaan pagi hari ini apa, pengen atau baru sedih, baru senang. Kan kita di sini juga diadakan morning meeting, mengetahui perasaan-perasaan setiap harinya. Kalau ada kendala di dirinya atau pikirannya, nanti bisa dikonseling Mas Agus, sponsor-sponsor di sini. Mas saya ingin ada lagi ya, dengan cara dialihkan dengan konseling itu gimana mengatasinya. Oh gitu Mas. Kalau di keluarga nggak ada sih Mas, alhamdulillahnya aku di keluarga nggak ada, selalu support karena dia tahu aku penyalahguna. Cuman kalau di masyarakat pastinya ada diskriminasi itu pasti ada banget, kenal banget itu Mas kalau narkoba. Yes, Mas. Pastinya iya sih jelasnya ya, karena keluarga ya itu tadi ada ketakutan tersendiri ketika untuk kayak tadi pulang ke rumah dan sebagainya, itu pasti ada dan pasti ditanya dengan hal-hal yang nggak masuk akal, dengan kayak kamu pakai lagi ya. Mungkin bagi mereka masuk akal, tapi di diri saya itu ya itu tadi, saya merasa jengkel juga ketika kamu masih pakai ya dan sebagainya. Kalau enggak tingkah laku saya yang mungkin lagi murung, atau kan kita moodnya kan berubah-ubah ya, dengan yang ada seperti itu kadang udah dicurigain gitu loh untuk kamu pakai ya, atau kalau enggak saya nyapu, saya rajin itu ya, loh kamu kok tiba-tiba rajin, barangnya baru bagus ya. Nah itu sakit hati sebenarnya gitu loh, tapi ya udah saya Pak mungkin bercanda atau bagaimana, karena ya dulu kelakuan saya ketika saya rajin di rumah pun ya pasti make, karena hal yang saya kerjakan ketika saya make, mau ngapain ini gitu kan, pasti ya mungkin orang tuanya berdampak sampai sekarang dan sampai segitunya dengan saya. Bahkan masyarakat pun ya juga seperti itu, karena saya ini cowok satu-satunya di rumah, dan ketika kerja bakti di kampung pun, di masyarakat pun dulu juga seperti itu. Ketika adanya saya datang, ada yang menjauh dari saya, nggak mau bahkan duduk sama saya pun sebelah nggak mau gitu. Ya mungkin kadang ada juga yang seperti itu loh, tumben kelihatan gitu barangnya baru bagus ya. Saya kadang emosi di situ, tapi ya itulah tanggapan mereka. Saya juga nggak bisa judgement mereka atau gimana, karena mereka bebas punya pendapat. Apa ada satu pengalaman yang paling mengesankan dengan diri sendiri atau teman tentang kasus narkoba ini? Ada sih pengalaman saya itu, selain saya pemakan saya di luar sana pun, saya ada temen ya, 2 temen yang mau memberikan support. Dia juga menjalani rehabilitasi di daerah Kulon Progo itu, dan akhirnya dia bisa sembuh, padahal pemakainya lebih parah dari saya, dan akhirnya dia bisa menemukan, memberikan support, ayo pemulihan di sini tempatnya, gimana caranya, karena kita gak selamanya hidup kayak gini, kamu gak bosan mau hidup kayak gini terus, dengan pemakaianmu, dengan permasalahan yang setiap hari ada masalah. Ya memang saya mau jadikan itu motivasi teman saya untuk, wah teman saya yang lebih parah pun bisa pulih, apalagi saya yang belum separah itu. Rasanya gimana? Pahit Mas, kalau punya narkoba ya ada yang mati, ada di depan gua mati ada. Habis nyabu dia masuk on, kelebihan dosis, di depan mata aku. Itu mati banget.
itu nggak bisa diapa-apain lagi, dikasih minum susu, belum berbuih, ya kan udah nggak ada. Teman gue seletin gue juga meninggal di depan mataku. Gitu, Mas. Saya pernah di waktu benar-benar krisis ekonomi, semuanya udah habis-habisan, saya udah nggak ada uang, saya udah nggak dipercaya orang tua saya lagi untuk pergi dari rumah, untuk main ke rumah teman atau untuk minta uang dan sebagainya, itu udah nggak dikasih kepercayaan. Di situ barang saya udah habis, badan saya udah sakit, udah nagih. Saya minta ke teman-teman saya pun mereka juga nggak ada yang mau ngasih, ada yang alasan begini begitu. Di situ bener-bener kayak kok sampai seperti ini yang saya rasakan gitu loh, sakitnya tuh sakit banget gitu lah. Dan apalagi masih ketambahan mereka loh, di mana teman-teman saya ketika saya seperti ini gitu loh. Saya selalu ada buat teman-teman saya mengutamakan teman-teman saya. Disitulah saya merasa ternyata saya selama ini sendiri gitu loh, saya yang buat ulah sendiri sampai saya seperti ini. Dan disitulah saya benar-benar merasakan halusinasi yang kenceng di dalam diri saya. Dan halusinasi itu kayak berkata, ya kamu nggak guna gitu loh, kamu hidup itu, halusinasinya kayak ngomong gitu ke saya gitu. Disitulah saya udah nggak kuat dengan kehidupan, saya lebih mikir kalau sampai saat ini saya seperti ini terus, saya sakit, lebih baik udahlah saya akhirin aja semuanya biar saya juga nggak sakit, dan penderitaan yang saya rasakan cukup sudah ya. Saya coba untuk ambil tali, saya coba untuk bunuh diri di situ. Saya udah gantungkan tali, saya udah masukkan tali itu ke leher saya udah loncat di situ. Penggelapan saya udah penglihatan saya udah gelap, nafas juga udah susah di situ. Tapi nggak tahu kenapa di situ ada kakak saya. Padahal sebelumnya saya udah rencanakan dengan matang, dengan badan sakit-sakitan saya ngesot, saya lihat kanan kiri, rumah itu benar-benar kosong. Ya itulah, saya pasang tali dan sebagainya. Tapi kok tiba-tiba ada kakak saya di situ yang nolong saya. Itu pengalaman yang buat saya sampai saat ini nggak bisa dilupakan, kebodohan saya. Apa pesan Anda kepada teman-teman yang sedang mengalami kecanduan narkoba? Ya, pesan saya sih, ya walaupun sulit ya meninggalkan, setidaknya terus berusaha untuk meninggalkan, karena ya mungkin orang di luar sana pun banyak yang teman-teman aktif saya pun di kampung masih aktif semua, bandar-bandar itu penjual semua, tapi ya mungkin belum menemukan titik terendahnya atau titik masalah yang berat. Mungkin karena kalau kita seorang pecandu, kalau belum ditemukan sebuah permasalahan yang sangat besar atau sebuah pentok habis-habisan, belum bisa sadar. Ya, semoga itu menjadi kesan ya, sebelum habis-habisan, sebelum ditinggal dari keluarga orang tua, setidaknya ya mencoba untuk memperbaiki dirinya, walaupun dulunya makanya setiap hari bisa dikurangi lah, 1 hari atau seminggu 1 kali, itu ya demi kebaikan fisiknya, kesehatannya kan nggak tahu. Kita kalau makaian di jalanan, makai itu dikebutan, nanti jatuh, bisa meninggal, kan nggak tahu dampak. Dari itu kan kita nggak tahu, Tuhan kan yang mengatur jalan hidup kita. Tergantung kita mau mengambil sekarang sih, Mas. Hidup ini ada 2 pilihan, mau mengambil cara hidup yang baru atau cara hidup yang lama. Begitu maksudnya. Ya bagi teman-teman yang sedang kena narkoba, ya sebaiknya berhenti, karena itu pastinya hidupmu akan sulit dan berantakan banget, hilang semuanya, hilang keluarga, kepercayaan, ekonomi pastinya hancur, dan kesehatanmu juga nggak baik. Berhentilah melakukan rehabilitasi, karena rehabilitasi bukan kayak di lapas. Enak kok direhab, kita bisa pulih. Pesan buat orang-orang di luar sana, teman-teman yang masih make, yang masih kecanduan, menurut saya udahlah. Mungkin memang umur saya baru 22 tahun mau 23, tapi saya udah merasakan gitu loh, karena saya rasa nggak cuman alah kamu baru mungkin banyak yang mendengarkan saya alah kamu baru umur segitu mau menasihatin dan sebagainya, enggak, karena apa yang saya omongkan di sini, apa yang saya rasakan gitu. Udahlah, nggak usah, karena secara nggak langsung, secara kamu ketahui pun, narkoba itu benar-benar merusak semuanya gitu, merusak hubungan kamu dengan keluarga, hubungan kamu mungkin dengan siapa-siapa yang udah punya istri dan sebagainya,
hubungan pertemanan, bahkan saudara dan teman dekat pun itu pasti hancur dengan narkoba, itu pasti. Dan orang-orang yang kalian sayangi itu pasti menghilang satu persatu dengan kamu pakai dengan narkoba. Ketika kamu pakai pasti kamu lebih suka sendirian lama-kelamaan, lebih suka mengisolasi diri untuk sendiri. Jadi udahlah, karena saya juga benar-benar dari kecanduan itu sampai saya mengalami halusinasi yang kuat di situ, dan halusinasi itu sampai menuntun saya untuk mengakhiri hidup ya. Disitulah saya percaya juga dengan ya terima kasih dengan Tuhan saya disadarkan sampai ke saat ini, hingga sampai saat ini saya alhamdulillah bisa mengontrol diri saya untuk memakai. Saya nggak bilang diri saya sembuh, tapi saya bisa pulih. Baik, selamat siang. Siang hari ini saya akan melakukan sedikit bertanya-tanya tentang sudut pandang medis terkait dengan kasus narkoba secara holistik bersama dokter spesialis dengan nama dokter siapa? Saya dengan Dr. Johan. Kebetulan saya spesialis jiwa, atau kita saya disebut dengan psikiater. Bagaimana dokter melihat seorang pecandu? Apakah sebagai korban atau sebagai pelaku? Kalau kita dari segi medis, kita akan selalu memandang para pecandu itu sebagai segi korban. Karena apa? Karena biasanya pecandu itu bukan dikarenakan keinginan dia sendiri, tetapi dikarenakan dia melihat temannya memakai atau lain sebagainya. Jadi kalau saya lebih senang memandang mereka dari sudut sebagai korban. Jadi demikian. Oh, berarti sebagai korban ya dokter? Betul. Baik. Walaupun terkadang sebagai pelaku juga ada ya, karena mereka juga terkadang mereka yang menyalurkan dan lain sebagainya kan ya. Baik dokter Johan. Menurut dokter Johan, bagaimana masyarakat melihat seorang mantan pecandu narkoba? Nah, inilah yang kita sering sebut sebagai stigma di masyarakat. Masyarakat seringkali melihat seorang pecandu itu adalah seorang yang dalam tanda kutip sebagai seorang pesakitan, sebagai seorang yang sangat bersalah. Kalau saya melihat, harusnya kita sebagai masyarakat itu melihat seorang pecandu itu adalah sebagai seorang yang harus kita rangkul bersama. Istilahnya seperti itu. Itulah yang sebenarnya stigma-stigma di masyarakat ini yang harusnya kita kurangi dari hari ke hari. Oh, baik dokter Johan. Menurut dokter Johan, seorang mantan pecandu narkoba yang telah menyelesaikan masa rehabilitasi berhak untuk diterima di masyarakat dan mendapatkan hak yang sebagai manusia. Kalau kita mengacu perundang-undangan anti narkotika pasal Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, di situ dikatakan siapapun, bukan hanya pecandu, mempunyai hak yang sama. Apalagi dengan seorang pecandu yang sudah direhab. Dia sudah direhab dalam artian dia berkeinginan untuk sembuh, untuk pulih kembali. Sebagai masyarakat harusnya kita bisa menerima dia sebagai seseorang yang harus kita bina bersama supaya dia tidak jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Istilahnya seperti itu. Oh, baik dokter Johan. Apa alasan paling kuat yang dapat menyebabkan seseorang akhirnya menggunakan narkoba, dokter Johan? Banyak. Kalau kita melihat bersama, kita nggak usah bicara dulu mengenai narkobanya ya. Kita nggak usah bicara mengenai narkotika. Karena kalau kita tahu nafsa itu adalah dari narkotika dan zat adiktif lainnya. Nggak usah jauh-jauh, sekarang kita lihat di masyarakat kita banyak sekali yang merokok. Kenapa sih orang merokok? Alasannya satu, teman saya melakukan hal itu. Sama dengan seorang pecandu juga hal seperti tersebut terjadi. Teman saya melakukan, kalau saya nggak melakukan berarti saya bukan seorang laki-laki. Itu yang pertama kalau untuk laki-laki. Yang kedua, dan untuk seorang wanita, kalau kamu nggak melakukan berarti kamu bukan sahabat saya, kamu bukan teman saya. Merasa untuk takut untuk kehilangan sahabatnya, sehingga dia mengorbankan, sehingga dia tidak tahu, atau terkadang juga karena dia ketidaktahuannya jadi pengen tahu gimana sih rasanya kecanduan, gimana sih rasanya pakai sabu, gimana sih rasanya untuk merokok, gimana sih rasanya minum alkohol. Itu yang sering terjadi, mengapa bisa terjadi kecanduan. Oh, gitu ya dokter Johan. Apakah pernah menangani pasien yang ketergantungan narkoba dan bagaimana pengalaman itu dokter Johan?
Sampai hari ini hampir sebagian besar pasien saya pasien nafsa, dan itu pasien rehabilitasi. Bagaimana cara menangani mereka? Yaitu sulit-sulit gampang, karena pasien-pasien nafsa itu cenderung adalah orang yang istilahnya, saya pernah mendapat suatu pasien, dia bilang berkata seperti ini, ngapain sih dok saya harus direhab? Ngapain sih saya harus stop menggunakan yang apa yang setelah saya pakai? Toh saat ini yang saya pakai enak kok, buat saya semangat kerja, buat saya bisa kerja, saya bisa produktif. Satu hal yang saya katakan dengan dia, saya bilang, oke, mungkin saat ini kamu bisa produktif, kamu bisa kerja, bisa lain sebagainya, tapi jangka panjangnya kamu akan ketergantungan, itu yang pertama. Yang kedua, itu akan merubah pikiranmu. Kamu akan lama-lama kamu jadi orang yang bodoh. Kamu tidak bisa berpikir, karena apapun yang terjadi kalau digunakan secara berlebihan itu akan menurunkan daya pikir kita. Oleh karena itu makanya saya selalu mengatakan, oke, kamu mungkin saat ini kamu bisa bilang, saya bisa produktif, saya bisa mengejar karir saya gak pernah takut, saya bisa menghadapi begitu banyak permasalahan penonton dan sebagainya. Biasanya kalau narkoba itu digunakan oleh para artis itu mereka harus tampil prima. Ketika mereka butuh seperti itu, mereka menggunakan, karena mereka capek, mereka harus menggunakan, kerjanya keras, mereka gunakan hal tersebut. Nah, lama-kelamaan bukan hanya istilahnya kalau tubuh kita diforsir terus, lama-kelamaan toh akan suatu titik dia akan jadi capek juga. Jadi percuma, itu hanya akan sementara, istilahnya seperti itu. Menurut Dokter Johan, apakah ada dampak kesehatan dari penyalahgunaan narkoba secara fisik maupun psikis? Banyak. Kalau dari dampak fisik, yang paling nyata adalah ketika kalian mendapati teman kalian nantinya dia pengguna. Perbedaan itu sangat signifikan. Orang umur 25 tahun bisa kayak umur 60 tahun loh. Karena apa? Karena mereka habis menggunakan. Itu dampak fisiknya. Lalu kalau dampak psikisnya gimana? Tadi seperti yang saya katakan, itu akan menurunkan berpikirnya kita. Kognitif kita akan berkurang. Kita jadi tidak aware, kita tidak waspada. Kalau kita mau waspada, kita harus pakai lagi. Lama-kelamaan tubuh kita lemah, capek akhirnya. Itu dampak fisik dan psikis yang terjadi. Baik, Dokter Johan. Untuk yang terakhir, apa yang bisa tenaga medis lakukan untuk menangani kasus ketergantungan narkoba, Dokter Johan? Kalau dari tenaga medis yang sering kami lakukan adalah kita lebih senang untuk melakukan secara preventif. Biasanya kita akan melakukan istilahnya edukasi dulu dengan teman-teman. Tetapi kalau memang dia sudah ketergantungan, kita akan menyarankan untuk yuk kita sama-sama kita rehab. Rehab ini pun tidak bisa hanya antara tenaga medis dengan pasiennya. Tidak bisa, karena apa? Karena kalau cuma hanya tenaga medis dengan pasiennya aja, banyak terjadi loss nanti. Terjadi namanya pasiennya hilang dan lain sebagainya, karena susah. Kita harus melibatkan keluarga, orang terdekat dengan pasiennya. Kita libatkan, kita bicara sama-sama, tujuanmu maunya gimana. Dan yang terpenting adalah ketika kita menghadapi pasien nafsa, bagaimana cara mengatasi ketergantungan adalah kita harus membuat dia untuk bisa mengatakan oke, saya mau berhenti. Karena kalau tidak ada keinginan dari pasiennya sendiri, mau dipaksakan, akhirnya ujung-ujungnya dia akan relapse kembali dan akan kembali lagi. Karena apa? Minum obat itu tidak enak. Dia harus tiap hari minum obat sebagai obat penggantinya dan lain sebagainya. Gitu. Nah, jika ada pasien overdosis, dokter, bagaimana penanganan Dokter Johan sendiri? Oke, kalau pasien overdosis, biasanya kita akan bekerja dalam satu tim. Kita akan melihat kita akan sebagai seorang dokter pun sama. Kita akan melihat dari segi ABC-nya dulu, kita lihat dulu. Lalu keadaan fisiknya kita perbaikin dulu. Habis itu kita tapering off. Dalam arti kita akan menurunkan apa yang zat yang dia pakai dengan melakukan zat pengganti istilahnya. Ada zat penggantinya kita berikan supaya apa? Supaya apa yang dia pakai itu bisa berkurang dari sedikit demi sedikit. Karena apapun yang terjadi, penggunaan narkotika atau nafsa atau narkoba ini tidak bisa langsung kita hentikan mendadak. Kalau kita hentikan mendadak, dia akan terjadi yang namanya withdrawal.
Jadi dia akan terjadi, kalau kita di masyarakat kita sebut sebagai sakau. Itu akan terjadi seperti itu. Kalau terjadi overdosis, biasanya kita akan lihat dulu kondisi fisik umumnya, kondisi pada umumnya seperti apa. Kita kembalikan dulu. Kalau memang dia stabil dan bisa kita hentikan untuk penggunaan nafsanya, baru kita hentikan. Kalau tidak, yang akan bekerja duluan biasanya adalah dari penyakit dalam. Gitu. Menggunakan narkoba tentu bukan hal benar. Kami, Skor Cimisau KDI pun tidak membenarkan hal tersebut. Kasus narkoba bukanlah hal yang sepele. Persoalan ini masih menjadi persoalan lama yang belum selesai hingga sekarang. Narkoba seolah-olah merampas kehidupan penggunanya. Tetapi, seorang pecandu bisa mendapatkan hidupnya kembali dengan menjalani rehabilitasi. Namun begitu, perlu kemauan yang kuat dari dalam dirinya untuk menjalaninya. Tidak rumit yang mereka harapkan, hanya berharap dapat kembali merasakan hidup lagi, dengan diterima dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga. Dukunganlah yang membuat proses rehabilitasi menjadi lebih optimis untuk dijalani.